Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Januari. Saatnya kita mengucap syukur, kita mau beribadah bersama-sama di hari ini, di hari Minggu yang pastinya Tuhan pasti akan selalu hadir di tempat kita, dimanapun kita berada. Karena Dia yang sudah memulai segala yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa Allah kami mau mengucap syukur atas minggu ini, atas bulan Januari ini Bapa. Penyertaan-Mu, kebaikan-Mu senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang luar biasa tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau tinggikan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari semua kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Haleluya, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
janjimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Buat umat Tiara, semua siap bersuka cita, katakan Yesus. Ya. Baik kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarangnya waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja. Mari dengan penuh semangat katakan, baik kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan Raja, jalan Raja, jalan Raja. Praise the Lord, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama
bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Karena Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau telah buktikan cintamu kepada kami Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
katakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau Tuhan, tempat kami berhadapan, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, kami berharap kepada-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu, amin. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom Jemaat GBI Godzone yang dikasihi Tuhan. Kalau tidak terlalu terlambat, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya tahun ini menjadi tahun rahmat dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Santo Hatatang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan kepada seluruh pengurus majelis, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mungkin saya memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Joshua Husada dan saya melayani di sebuah gereja yang dikenal dengan Nafiri Discipleship Church, ya, atau dulunya dikenal dengan GBI Nafiri Allah. Dan saya menjadi salah satu tim pengembalaan di NDC Church, saudara. Ya, dan saya memegang bagian teaching and marriage. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan, dan saya tentunya punya istri dan 2 orang anak. Tidak terlalu penting siapa saya, lebih penting berita firman Tuhan yang mau kita dengar. Apakah saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari, Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk hari Minggu yang lain yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan selalu menuntun dan menjaga dan memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kondisi yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 Tuhan, dan begitu banyak peningkatan jumlah orang yang terpapar Tuhan. Tapi kalau kami hari ini di dalam keadaan sehat dan masih bisa mengikuti ibadah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, tapi kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, biar Tuhan hari ini kami mendengar firman Allah. Firman Allah biar menjadi jawaban untuk setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, sehingga firman Tuhan disampaikan bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin berbicara, tema khotbah saya adalah New Season, New Habits. Nah, saudaraku, kita baru saja memasuki tahun 2021
dan kita baru 1 bulan melewatinya, saudara. Dan kalau kita melihat hidup kita di tahun 2020, ada seorang pujangga yang pernah mengatakan begini, jika hidup kita ini bagikan sebuah lukisan, kira-kira lukisan seperti apa yang mendominasi kehidupan kita? Apakah lukisan yang berwarna merah, kuning, jingga, atau lukisan yang warnanya hitam dan kelabu? Jika hidup kita bagikan sebuah buku perusahaan, karena biasanya setiap akhir tahun perusahaan akan tutup buku dan menghitung neraca untung atau rugi. Kira-kira hidup kita ini sepanjang tahun 2020 itu untung atau rugi, saudara? Dan jika hidup kita ini bagaikan sebuah drama, kira-kira drama apa yang kita tampilkan sepanjang tahun 2020? Drama parodi yang jenaka atau sebuah elegi yang menyedihkan? Nah, terlepas apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan Anda, hal yang paling penting nomor 1 adalah kita datang dan bersujud dan bersyukur karena sampai hari ini Tuhan menyertai hidup kita, menuntun kita, dan sampai hari ini Tuhan memimpin keadaan kita, saudara. Nah, namun selain kita bersyukur, kita juga perlu mengevaluasi hidup kita, saudara. Mengapa demikian? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mungkin itu hal-hal yang buruk, atau mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mungkin hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana-rencana kita, atau apa yang kita harapkan. Mungkin kita penuh dengan kepedihan, kesedihan, dan berbagai kehilangan yang kita alami, saudara. Memang selain ada hal-hal di luar kuasa kita yang mempengaruhi keadaan kita saat ini, namun sebenarnya kita juga memiliki andil yang cukup besar di dalam menentukan hidup kita saat ini. Di dalam Galatia 6 ayat ke-7, firman Allah mengatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, ayat ini dengan jelas mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, saudara. Sadarkah kita bahwa sebagian besar hidup kita adalah hasil dari apa yang kita tabur? Coba kalau kita melihat rangkaiannya itu seperti ini, saudara. Jika kita menabur gagasan, maka kita akan menuai tindakan. Dan selanjutnya jika kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Dan jika kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan kalau kita menabur karakter, maka itu akan menuai masa depan. Nah, jadi ini prinsip yang sangat penting. Untuk merubah masa depan kita, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tahukah saudara bahwa kebiasaan-kebiasaan kita, entah itu baik atau buruk, berperan sangat besar di dalam kehidupan kita, saudara. Misalnya ya, contoh, berapa banyak pernikahan yang telah rusak karena kebiasaan buruk? Misalnya, suami punya kebiasaan berkata-kata kasar dan menyakitkan sehingga menimbulkan banyak pertengkaran di dalam pernikahan, ya. Atau punya kebiasaan apa, saudara? Minum alkohol, mabuk-mabukan. Ya. Itu yang lebih buruk, lebih parah. Atau seorang istri yang punya kebiasaan menggerutu, ngomel, bersungut-sungut. Ya. Dan itu membuat pernikahan terganggu, saudara. Diwarnai dengan begitu banyak pertengkaran. Berapa banyak keluarga yang tercerai-berai karena kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan acuh tak acuh, ya, cuek satu dengan yang lain. Atau mungkin ada suami punya kebiasaan berjudi, ya, atau kebiasaan menggunakan uang yang buruk sehingga akhirnya terjerat dengan hutang. Sehingga akibatnya, saudara, keluarga tercerai-berai, punya masalah besar. Nah, berapa banyak pekerjaan yang hilang juga karena kebiasaan buruk.
Misalnya malas, ya, suka menunda, suka terlambat, kebiasaan suka beralasan, yang sehingga membuat banyak orang kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Dan berapa banyak saudara penyakit yang timbul karena kebiasaan buruk. Misalnya makan junk food, ya, kemudian merokok, semua dimakan saudara. Ya, dari binatang berkaki 2, berkaki 3, sampai berkaki 1000, ya, semua dimakan. Suka begadang saudara. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang ternyata mempengaruhi begitu banyak di dalam kehidupan kita, saudara. William James di tahun 1892 pernah membuat pernyataan demikian. Seluruh hidup kita sejauh memiliki bentuk yang pasti hanyalah sekumpulan kebiasaan. Jadi sebetulnya hidup kita ini, saudara, penuh dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk dalam hidup kita. Dan satu makalah yang diterbitkan oleh seorang peneliti di Duke University pada tahun 2006 menemukan bahwa 40% lebih tindakan yang dilakukan orang setiap hari bukanlah keputusan sungguhan, melainkan sebenarnya adalah kebiasaan. Nah, oleh karena itu, mengapa hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di awal tahun ini adalah New Season, New Habit. Season yang baru, kita harus membentuk habit atau kebiasaan yang baru. Karena kebiasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan itu. Menurut kamus Wikipedia, kebiasaan adalah suatu perilaku rutin yang diulang secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Jadi ada dua hal di sini yang kita perlu ingat, bahwa yang dimaksud kebiasaan adalah suatu perilaku yang dilakukan berulang. Ini yang pertama, ya, dilakukan secara teratur, berulang. Dan yang kedua adalah sampai karena sering diulang, kita tidak sadar, menjadi otomatis kita lakukan. Nah, coba kita perhatikan, ada begitu banyak kegiatan rutin yang kita lakukan setiap hari. Misalnya setelah bangun pagi, ya, kita mungkin punya kebiasaan berdoa, terus kemudian menggosok gigi, olahraga, mandi, sarapan, dan berangkat kerja. Nah, karena semuanya itu kita lakukan tiap hari berulang, sehingga lama-lama kita tidak menyadarinya. Dan itu membentuk pola, saudara. Itu yang disebut dengan kebiasaan. Nah, ada satu hal yang penting yang Anda perlu ingat, bahwa kebiasaan itu bukanlah takdir. Jadi jangan sampai ada orang berkata begini, ya inilah memang sifat saya, inilah kebiasaan saya. Saya mau beritahu pada Anda sekalian bahwa kebiasaan itu dapat dibentuk, diabaikan, diubah, ataupun diganti. Artinya kebiasaan itu, saudara, bukan takdir, tapi hasil dibentuk, ya, hasil diubah, dan hasil diganti di dalam kehidupan kita, saudara. Dan memang kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mendesain otak manusia untuk menghemat, ya, kerjanya dengan cara merubah tindakan yang rutin berulang menjadi kebiasaan. Coba Anda bayangkan seandainya dalam melakukan sesuatu kita selalu berpikir, maka yang terjadi otak kita ini panas, saudara, ya. Kenapa? Karena melakukan sesuatu berpikir terus, buat pertimbangan, lama-lama panas, saudara. Contoh misalnya, ya, waktu pertama kali saya belajar naik mobil, tentunya otak saya bekerja dengan sangat keras. Kapan saya harus memasukkan gigi, kapan saya harus melepaskan kopling, ya, gas, nginjek gas, saudara. Nah, waktu mundur juga saya harus berkonsentrasi dengan sangat keras. Kenapa? Karena memang ini membutuhkan begitu banyak pertimbangan dan pemikiran, saudara. Namun setelah saya lakukan berulang-ulang, ya, maka yang terjadi menjadi otomatis, ya, sehingga saya sudah tidak berpikir lagi. Saya mundur, saya injak kopling, kemudian saya mulai buka gas pelan-pelan sambil terima telepon. Saya lihat ke belakang, saudara.
Nah, Anda bisa bayangkan seandainya setiap kali saya mau naik mobil, otak saya harus bekerja terus. Maka Anda bisa bayangkan. Nah, ini hebatnya Tuhan. Jadi, otak kita ini menyederhanakan. Sehingga apa yang kita lakukan berulang, lama-lama terekam, saudara, menjadi kebiasaan. Nah, mengapa kebiasaan itu sangat penting untuk kita pelajari? Karena kebiasaan itu mengontrol kehidupan seseorang, saudara. Dalam hidup kita, tanpa kita sadari, berbagai kegiatan kita itu dikontrol oleh kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita. Dalam kitab Yeremia 13 ayat 23, firman Allah berkata demikian, "Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat?" Ya, jadi jelas di sini katakan, mana mungkin orang Ethiopia mengganti kulitnya yang hitam, atau macan tutul ya mengubah belangnya. Suatu yang mustahil kelihatannya. Di situ dikatakan, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi betapa sulitnya saudara melakukan hal yang baik dalam hidup kita kalau kita punya kebiasaan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, saudara, yang ternyata mengontrol kehidupan Anda. Dan Anda bisa bayangkan apabila kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang mengontrol hidup kita, maka bisa dipastikan ya hidup kita hari ini, kondisi kita hari ini banyak dipengaruhi oleh kebiasaan kita, saudara. Nah, hari ini saya ingin menekankan adalah pentingnya membangun kebiasaan kunci atau kebiasaan utama dalam hidup kita. Ya, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kebiasaan kunci. Ya, saudaraku, Alkitab itu fokus terhadap pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan orang percaya. Ya, coba kita lihat Kolose 3, 9-10, di sana dikatakan demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, di sini katakan kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi firman Tuhan katakan kita menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, serta perbuatannya, kebiasaan-kebiasaannya, dan telah mengenakan manusia baru. Disebut manusia baru ini apa sih? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baru yang Alkitab katakan yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kebiasaan ini harus dilakukan terus-menerus, diperbaharui. Nah, sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebenarnya adalah proses terus-menerus untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Nah, ada banyak kebiasaan-kebiasaan manusia baru yang harus kita bangun. Nah, namun kita akan fokus untuk membangun kebiasaan-kebiasaan kunci sebagai murid Yesus. Karena ketika kita berhasil membangun kebiasaan-kebiasaan ini, maka kebiasaan-kebiasaan lain akan mengikuti. Ya, jadi intinya gini, saudara, ada banyak orang dulu ketika saya pelayanan ya, dalam retreat, dalam KKR, saya tantang orang, ayo siapa yang mau meninggalkan dosa, ya, kebiasaan berjudi, merokok, pornografi dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Betapa susah ketika orang sudah didoakan, ya, sudah dilayani, dan ternyata akhirnya dia akan terjerat lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi habit, kebiasaan yang terbentuk, yang sulit, saudara. Nah, oleh karena itulah betapa pentingnya kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Dan Alkitab mengajarkan kita fokus kepada manusia baru. Ini yang perlu kita bangun. Nanti pelan-pelan dengan sendirinya kebiasaan yang lama ini akan kita tinggalkan. Jadi kita fokus, lebih fokus kepada apa?
kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, yang dimaksud kebiasaan-kebiasaan kunci itu apa sih, saudara? Kebiasaan kunci adalah suatu kebiasaan ya yang ketika dilakukan itu akan merubah kebiasaan yang lain. Ini yang dimaksud dengan kebiasaan kunci atau kebiasaan utama. Sebagai contoh misalnya ya, kebiasaan berolahraga. Dulu saya olahraga seminggu bisa 3-4 kali, saudara. Dulu six pack badan saya. Sekarang full body pack, ya. Nah, kebiasaan olahraga ini itu adalah kebiasaan kunci. Kenapa? Ketika orang punya habit berolahraga, maka yang terjadi akan membuat kebiasaan yang lain akan berubah. Misalnya contoh, kebiasaan makan. Ya, dia akan lebih memilih makanan yang healthy, dan kemudian juga dia makan juga nggak sembarangan, dan dia juga makan ditakar dengan porsi yang tepat ya. Karena bayangannya aja, saudara, orang olahraga ya setengah jam untuk menurunkan ya 100 kalori. Makan kue sedikit aja sudah langsung 200 kalori. Oleh karena itulah membuat kenapa orang punya kebiasaan olahraga makanannya lebih terjaga. Dan orang yang punya kebiasaan kunci berolahraga, dia juga punya kebiasaan tidur yang lebih baik. Ya, orang yang berolahraga itu biasanya lebih nyenyak, ya. Kenapa? Karena punya kebiasaan tidur yang lebih baik. Nah, mari kita akan melihat kita sebagai orang Kristen, orang percaya, murid Yesus, kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan kunci sebagai murid Yesus. Nah, coba kita lihat beberapa kebiasaan yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah kebiasaan berdoa, saudara. Dalam Markus 1:35, di situ dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun. Di sini ia itu Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi saudara perhatikan, Yesus itu punya kebiasaan bahwa setiap hari sebelum matahari terbit, dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Nah, saya mau katakan pada Anda sekalian, sebagai murid Yesus, sebagai orang percaya, kita harus punya kebiasaan kunci untuk berdoa. Nah, yang saya maksudkan berdoa di sini bukan doa 5 waktu yang setiap hari kita mungkin lakukan. Ya, Pak, saya sudah berdoa 5 waktu loh, Pak. Yaitu bangun pagi, sarapan ya waktu pagi, makan siang, makan malam, doa sebelum tidur. Bukan seperti ini yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan adalah satu doa secara khusus di mana kita mencari hadirat Tuhan. Mencari tempat yang tersembunyi, dwelling place. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, bersaat teduh, mencari hadiratnya, saudara. Nah, ketika kita memiliki waktu dan kebiasaan yang rutin seperti yang Yesus ajarkan tadi, dengan banyak berdoa, maka saudara ada kebiasaan lain yang akan terbangun dengan sendirinya. Ya, yaitu kebiasaan untuk apa? Untuk sabar. Orang yang banyak berdiam dalam hadirat Tuhan lebih punya kontrol emosi jauh lebih baik. Dia akan jauh lebih tenang. Dia akan berpikir positif. Dan dia juga punya kebiasaan untuk percaya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi kebiasaan ini akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan di dalam diri kita, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Kebiasaan kunci apa sebagai murid Yesus? Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Ya, mungkin saudara sudah lakukan mungkin. Tapi sudahkah Anda menjadikan ini sebagai kebiasaan yang kita lakukan setiap hari? Ya, secara teratur. Kita punya komitmen untuk membaca, merenungkan, menghafalkan ayat, saudara. Sehingga hidup kita dipenuhi oleh firman. Ya. Dan 2 Timotius 3:15-16 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku, betapa powerfulnya firman Tuhan. Sehingga di sana dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan.
dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ada berapa banyak orang Kristen bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen, tapi tidak pernah tamat baca Kejadian sampai Wahyu. Tidak punya disiplin di dalam membaca, merenungkan, dan menghafalkan ayat firman Tuhan. Ya, nah saudaraku, ketika kita memiliki kebiasaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, akan memunculkan kebiasaan yang lain. Ya, misalnya kebiasaan untuk berhati-hati. Jadi orang yang penuh dengan firman itu nggak ceroboh, nggak sembarangan dalam bertindak, dalam merespon dan bersikap. Dia akan punya kepekaan untuk berhati-hati. Ya, karena firman Allah ketika direnungkan itu akan memberikan hikmat, sehingga dia akan merenungkan, dia berhati-hati. Orang yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Allah, punya kebiasaan untuk taat. Kenapa? Karena Alkitab menuntut ketaatan dalam diri seseorang. Ya, apalagi saudara, orang yang merenungkan firman Allah, membaca dan punya ketekunan, punya kebiasaan ini saudara, dia akan punya kebiasaan untuk mau mendengar. Ya, untuk biasa mau mendengar saudara. Nah, ini beberapa kebiasaan-kebiasaan akan terbentuk di dalam diri kita. Dan ketika kita mulai membangun kebiasaan ini, maka saya pastikan ada berapa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dengan sendirinya akan kita tinggalkan, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat. Kebiasaan kunci yang ketiga adalah sebagai murid Yesus adalah memberi, saudara. Nah, 1 Korintus 16, kedua di sana dikatakan demikian. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Korintus bahwa pada hari pertama dari tiap minggu, mereka masing-masing, jadi tiap minggu itu rutin, ya, menyisihkan, bukan menyisakan, yaitu harta mereka, uang mereka. Untuk apa? Untuk dikumpulkan, ya, untuk menjadi persembahan yang akan diberikan. Nah, betapa pentingnya kita sebagai murid Yesus untuk membangun kebiasaan memberi atau giving. Mengapa saudara? Karena pada dasarnya memberi bukanlah sifat natural kita sejak kita jatuh di dalam dosa. Sifat alami kita ketika kita jatuh dalam dosa adalah kita ini pelit, kikir, bin pedit, saudara. Jadi ketika kita mau merubah kebiasaan ini, saudara, gak ada cara yang lain. Kita harus membangun kebiasaan memberi. Dengan cara apa? Yaitu memberi. Lakukan berulang-ulang, secara rutin, teratur. Kenapa? Karena kebiasaan memberi ini akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Orang yang punya kebiasaan yang memberi dengan baik, saudara, rutin, dia akan lebih peduli akan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ya, dia punya kebiasaan tidak egois, mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia udah terbiasa untuk giving, melepaskan sesuatu, memberikan sesuatu, sehingga dia cenderung, saudara, mengalahkan yang namanya egois, mementingkan diri sendiri, saudara. Dan ini akan merubah berbagai karakter, sifat-sifat, dan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Ada banyak sebetulnya kebiasaan kunci yang lain, ya, misalnya memuji Tuhan. Ya, seperti Daud mengatakan 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Engkau. Ya, orang yang suka memuji Tuhan itu juga akan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam dirinya. Apalagi bersyukur misalnya. Orang mengucap syukur, tiap hari selalu mengucap syukur. Dimanapun dia mengucap syukur, maka dia akan membangun, ya, kebiasaan untuk berpikir positif dalam dirinya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang akan diubah ketika seseorang banyak mengucap syukur. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Anda di tahun 2021 ini, mari kita fokus untuk membangun kebiasaan-kebiasaan kunci tadi. Nah, saudaraku, saya mau tutup. Setiap tahun dapat datang dan pergi dalam hidup seseorang tanpa membawa sesuatu yang baru. Pergantian tahun hanya sekedar pergantian angka atau tanggal. Ya, demikian juga
tahun 2021 ini tidak akan menjadi new season atau season baru dalam hidup Anda jika kita tidak mengambil keputusan yang radikal untuk merubah kebiasaan kita. Ingat saudara, jika Anda merubah kebiasaan, maka engkau akan merubah masa depan. Dan John Dryden pernah mengatakan demikian, we first make our habits, and then our habits make us. Kita yang pertama kali membentuk kebiasaan-kebiasaan kita, selanjutnya kebiasaan kita yang akan membentuk kita. Jadi kita harus memutuskan mana yang akan kita bentuk dalam hidup kita. Dan kalau kita berhasil membentuknya, maka selanjutnya kebiasaan itu yang akan mengontrol kita dan membentuk kita. Dibutuhkan waktu 3 minggu, saudara, untuk menjadi terbiasa dengan sebuah kebiasaan yang baru. Dan juga dibutuhkan kurang lebih 3-4 minggu dengan melakukannya secara teratur setiap hari, agar kebiasaan itu bisa menjadi bagian dari hidup Anda. Saya pastikan kalau Anda merubah kebiasaan Anda, nasib Anda, masa depan Anda akan berubah. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman Allah memberikan inspirasi kepada kami untuk kami mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kami, Tuhan, sebagai murid Yesus. Kebiasaan yang akan merubah hidup kami, karakter kami, dan masa depan kami. Kami menyadari ada begitu banyak kebiasaan buruk yang sudah terbentuk sekian lama, yang membuat orang begitu frustasi, saudara. Dengan begitu banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat hidupnya. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, Tuhan. Seringkali karena stres, ada banyak orang yang mulai terjerumus dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mulai alkohol, mulai makan yang tidak terkontrol, Tuhan. Dan juga karena menghilangkan stres, mulai akhirnya mencari hal-hal yang lain, komunitas-komunitas yang lain, sehingga akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebosanan juga membuat banyak orang akhirnya membentuk kebiasaan buruk dalam hidupnya. Tapi hari ini Tuhan, di dalam masa-masa yang berat ini, tolong kami untuk kami bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan sebagai murid Yesus dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu, Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Kami tahu, Tuhan, kami tidak bisa tahu kapan kondisi pandemi ini akan berakhir. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, Tuhan. Dan hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang mungkin mereka sedang mengalami begitu banyak kehancuran. Hidup mereka diporak-porandakan oleh COVID ini, Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin mengalami begitu banyak, Tuhan, kehilangan ya uang mereka, harta mereka, dan mereka mungkin terjerat oleh hutang juga. Mungkin juga Tuhan bisnis mereka morat-marit. Tuhan, aku berdoa, Tuhan Kau menolong mereka. Atau ada yang di antara mereka mungkin kehilangan kesehatan, ada keluarga juga yang harus dipanggil Tuhan. Aku berdoa, hiburkan mereka. Yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, Tuhan. Kau percaya dalam Yesus selalu ada pertolongan dan selalu ada penghiburan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Dan mari saudara yang kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Mari kita akan datang kepada Tuhan untuk menerima berkat. Terimalah segala berkat demi sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku